Halo, Assalamualaikum. Siti Wardah ya? Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, kita mulai saja ya web kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, Siti Wardah, sambil kita nunggu teman yang lain, karena ini sudah waktunya, ya kita harus konsisten bertanggung jawab untuk langsung melakukan tweet kita ini, yang pada tweet yang ke-6 ini kita akan ambil judul sub dari modul yang ke-6, yaitu jadwal retensi arsipnya. Nah, kemarin di pertemuan yang kelima sudah kita ada tugas 2 ya, dan sepertinya sudah, kalau Bapak lihat di sini sudah kumpul semua ya, sudah kumpul semua. Coba lihat lagi sekilas saja sebelum kita materi. Di pertemuan yang kemarin ya, yang ke-5 kita sudah kelas 2 ini, kita lihat sekilas saja dulu, karena ini juga minggu yang terakhir ya, harusnya sudah ngumpul semua, karena kemarin sudah panjang 1 hari. Ini 9 orang kemudian sudah kumpul semua, sudah submit semua, dan nilainya juga sudah sudah lengkap 9 orang. Jadi nanti kita tinggal satu kali lagi tugas yang ke-3 nanti di pertemuan yang ke-7. Ini sudah ada Ardiansah ya. Halo Ardiansah. Halo Pak, hadir Pak. Ya baik ya, kita langsung saja materi kita, jadwal retensi arsip. Nah, kalimat retensi ini sudah sering kita dengar ya, mungkin di awal-awal web juga kita sudah bahas sekitar ya, ketika kita membicarakan penyusutan, kita juga ya pasti berbicara jadwal waktunya ya, atau jadwal retensi arsipnya. Nah, ini kita akan sampaikan dulu ya secara umum dulu pengertian dari retensi itu apa. Nanti setelah paham itu, mudah-mudahan nanti yang selanjutnya kita akan bisa pahami ya, karena dari awal kita sudah memahami makna dari tema yang kita angkat ini kan. Ini Wahyu Adimas ya, sudah hadir juga ya. Iya, Wahyu Adimas ya. Halo Wahyu Adimas. Ya, belum terkonek ya, tapi sudah nyambung. Ya baik, pertama adalah retensi ya. Retensi ini kalau kita lihat pengertian di KBBI atau di buku-buku lainnya, kita artikan sebagai penyimpanan atau penahanan. Nah itu ya, jadi penyimpanan atau penahanan adalah retensi dalam bahasa kearsipannya disebut dengan retensi. Dalam bahasa kita menyimpan atau menahan ya, menahan kalau berkas mungkin kita simpan, kemudian kita taruh di satu tempat. Nah, kemudian kita jadwalkan penyimpanan itu ya, sampai kapan, sampai pada saatnya nanti dimusnahkan atau dikirim ke depo arsip. Nah, itu kita pahami cara sederhananya seperti itu. Jadi penyimpanan atau penahanan ya.
Kalau misalnya di arsip ya, sebagai contoh misalnya ada kalimat setiap arsip ditentukan retensinya atas dasar nilai kegunaannya, misalnya gitu ya. Kalau ada kalimat seperti itu berarti setiap arsip ditentukan penyimpanan atau penahanannya, karena arti dari retensinya itu ya, atas dasar nilai kegunaannya. Jadi arsip disimpan itu karena punya dasar ya. Dasarnya apa? Nilai gunanya ya. Minggu kemarin kita sudah berbicara masalah kegunaan ya. Ada di situ ada nilai guna arsip, ada nilai guna arsip yang primer, ada nilai guna arsip yang sekunder. Jadi nilai guna primernya bagi pencipta arsipnya itu sendiri, kemudian nilai sekundernya bagi yang di luar organisasi atau di luar mutuk masyarakat umum ya, dengan alasan ada hukum, ada ekonomi, ada pendidikan, ada sejarah, dan yang lainnya ya, itu dianggap sebagai nilai guna yang sekunder. Nah, jadi penahanan itu atau penyimpanan itu berdasarkan dasar itu ya. Jadi arsip masih disimpan di kita, ditahan di kita sementara waktu ya. Itu karena alasan itu tadi, misalnya alasan untuk kita sendiri, misalnya kita membuat arsip ya, juga nanti gunanya kita sudah tahu, misalnya gunanya untuk apa, seperti SK dan yang lain-lain misalnya ya. Kemudian untuk orang lain karena alasan pendidikan ya, maka nanti ditentukan sampai kapan masa berlakunya gitu ya. Sama seperti kemarin Bapak sampaikan ada ijazah, ijazah juga mungkin masih, kalau ijazah S1 masih aktif untuk jadikan untuk melanjut ke S2 kan, berarti masih ada aktif apa inaktif. Nah, seperti itu ya kalau kita mau logikakan secara sederhana. Kemudian juga nanti mau lanjut S3 ya, sudah lanjut S3 digunakan untuk mencari kerja ya, atau untuk daftar menjadi pegawai ya, menjadi dosen ataupun yang lainnya. Nah, itu sebenarnya kalau orang arsip sudah bisa memetakan itu ya, oh ini jadwalnya sampai, jadwal retensinya sampai kapan gitu ya, jadwal penahanan atau penggunaannya. Nah, jadi itu ya, kita maknai secara sederhana, retensi adalah penahanan atau penyimpanan. Nah, kemudian juga retensi ini bisa diartikan dengan kalimat penahanan ini banyak ya, kalau kita mau buat dalam contoh-contoh kehidupan sehari-hari, misalnya penahanan terus-menerus. Nah, misalnya tentang zat yang ada di dalam tubuh kita ini yang normal seharusnya misalnya harus dikeluarkan, misalnya maaf ngomong, misalnya seperti apa yang ada di dalam tubuh kita, misalnya kita mau buang air kecil misalnya kan, itu kan zat yang ada di dalam tubuh kita ditahan sementara, kemudian harus harus dikeluarkan gitu, tidak boleh dalam tubuh kita, berarti masa penahannya sudah habis ya, sudah digunakan, terus disebarkan untuk tumbuh di keringat, dan kemudian untuk pencernaan ya, baru yang sisanya misalnya dikeluarkan gitu kan. Nah, itu juga ada, kalau kita mau maknai penahanan itu di situ ya. Nah, kemudian ada juga orang memahami retensi itu dengan unsur dari sudut pandang bahasa, misalnya sudut pandang bahasa lain, sudut pandang bahasa lama, bahasa purba misalnya ya, yang dipelihara dalam istilah, misalnya
isalek, kalau bahasa ininya isalek ya, bahasa akademisnya itu isalek. Jadi situ ada bahasa, ada dialek, ada kemudian beda wicara ya, artinya dia sudah masuk dalam masa modern tetapi dipertahankan gitu ya, ditahan juga ya, artinya retensi juga kan, retensi bahasa berarti kan. Jadi bahasa-bahasa lama yang serapan bahasa lama, nah itu juga masuk dalam kalimat retensi. Bahkan kalau kita mau artikan, misalnya di kita ya, di arsip kita ada misalnya automasi, bentuk baku lah gitu ya, otomasi, ternyata automasi gitu kan. Sebenarnya yang benernya automasi, tapi otomasi mungkin karena sudah menjadi bahasa isalek ya, bahasa yang menjadi dialek yang orang sudah terkenal, yang kenal misalnya kan. Kemudian juga walaupun berbeda, kita maknai sebenarnya yang sesuai KBBI-nya adalah automasi. Tapi otomasi yang kita gunakan itu juga sebenarnya masa retensi ya, masa penahanan bahasa dialek itu. Sama misalnya sekarang jadwal retensi arsip. Jadwal itu sebenarnya bentuk tidak baku dari jadwal gitu ya. JADUAL kalau di KBBI-nya jadwal. Tapi karena sudah didialekkan menjadi jadwal yang orang sudah menjadi bahasa kebiasaan sehari-hari, itu akhirnya itu yang kita tahan, yang kita sebagai retensi ya, penahannya di situ. Nah ini ya kalau kita mau maknanya. Tapi kalau misalnya di arsip ya berarti kan penahanan tentang arsip karena nilai gunanya. Jadi kalau retensi arsip ya retensi atau penyimpanan arsip yang sudah ditentukan atas dasar nilai kegunaannya ya. Nilai gunanya sudah tidak ada lagi, baru kita sudah serahkan ke kita transferkan atau kita kirim ke depo arsip. Nah nanti kita sudah serahkan ke sana dan itu sudah habis masa retensinya ya, masa gunanya, masa kita tahannya habis gitu kan. Maka di sini kalau di sini kita buat jadwal, berarti ya kita maknai dulu ya, jadwal tadi ya, jadwal bentuk tidak baku dari jadwal. Kemudian apa yang dimaksud dengan jadwal? Nah, kita juga bisa maknai lah jadwal itu misalnya pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan unit kerja. Nah, itu jadwal ya. Kita misalnya jadwal khutbah, jadwal misalnya seminar dan yang lain itu diatur ya, sudah diatur, kemudian sudah direncanakan berdasarkan pengaturan unit kerja ya. Nah, kalau misalnya di kantor ya kalau misalnya tentang arsip ya berarti kan kapan arsip mau dimusnahkan, kapan mau dikirim, nah itu sudah dijadwalkan, sudah terdata, waktunya sudah ditulis dan kita sudah bisa merencanakannya. Atau misalnya sudah direncanakan tetapi dalam aktivitasnya masih dibutuhkan lagi ya kita jadwalkan ulang misalnya. Jadi itu ya, jadi jadwal adalah pembagian waktu ya, berdasarkan rencana pengaturan kerja. Kemudian juga jadwal juga bisa kita maknai sebagai daftar atau tabel kan, bisa juga kan jadwal daftar atau tabel ya, tabel kegiatan, kemudian atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Nah seperti itu ya, berarti di sini juga jadwal arsip, retensi arsip berarti kan nanti daftar atau tabel yang sudah direncanakan kemudian terperinci. Nah ini ya, jadi itu kita
pahami dulu arti dari jadwal dan retensi. Jadwal itu penyimpanan, kemudian atau penahanan, sementara retensi itu ya, sementara jadwal adalah pembagian waktu atau daftar atau tabel berdasarkan rencana kegiatan dengan pembagian waktu yang sudah terperinci. Nah, itu ya, nanti kita akan lihat bagaimana sebuah arsip kita jadwalkan masa penahanannya, dan kemudian ditentukan kapan arsip itu akan kita kirim ya, kemudian dibuatkan berita acaranya. Biasanya seperti itu ya. Ya, baik, itu sebagai prolog awal ya. Nah, ini sepertinya sudah 5 orang ya. Ini Bapak ini dulu deh nanti sekalian Bapak tanyakan juga tentang apa yang dimaksud dengan pengertian dari retensi. Tapi sebelumnya ini Bapak absen dulu ya. Ini karena nanti 2 kali terakhir Bapak absen lagi. Oke. Oh, ini yang di pertemuan kelima ya. Sudah kumpul semua sepertinya pertemuan kelima. Tadi sudah Bapak sampaikan. Sekarang pertemuan yang ke-6 ya. Oke. Kehadirannya ya. Kehadirannya ini Bapak absen dulu saja ya. Ini Wahyu Adimas ada tadi ya? Sekelas ya. Wahyu Adimas, kemudian Sulastri belum ya. Ini kalau di sini berapa orang nih? Aman Maulana Ardiansah ya, Bapak biar cepat ya. Aman Maulana, kemudian Ardiansah 3 orang, 2 lagi Siti Wardah ya. Siti Wardah, kemudian 1 orang lagi Sagita Agustin ya. Sagita Agustin. Oke ya, 5 orang ini Bapak set dulu ya. Ya, ini sebelum Bapak lanjutkan, tadi sudah Bapak sampaikan pengertian retensi ya. Retensi dari berbagai macam sudut pandang. Tadi ada arti secara keseluruhan, ada penyimpanan atau penahanan. Kemudian Bapak sampaikan bahwa dalam kearsipan berarti arsip telah ditentukan retensinya, berarti arsip telah ditentukan retensi penyimpanan atau penahanannya karena atas dasar dari kegunaan, dari nilai gunanya. Tadi ada primer, ada sekunder. Primer untuk penciptaan sendiri, sekundernya untuk di luar organisasi ya, karena alasan-alasan lain tadi, pendidikan, hukum, dan yang lain-lain. Kemudian juga retensi bisa dimaknai dengan penahanan, misalnya dalam tubuh kita juga penahanan zat dalam tubuh harus secara normal, harus di metabolismenya harus sirkulasinya harus lancar, misalnya kan, seperti air nanti begitu sudah digunakan untuk tubuh sebagian, untuk keringat, untuk energi, baru kemudian sisanya mungkin dengan dengan buang air kecil tuh sudah metabolismenya sudah melakukan retensi, sudah penahanan. Ada juga tadi bahasa ya, bahasa bahwa ternyata bahasa juga ada retensi waktu penahanannya. Tadi ada bahasa-bahasa baku, bahasa-bahasa purba yang lama kita hidup di masyarakat
kemudian tetap dilestarikan itu, apalagi misalkan sebagai di cagar budaya atau di lembaga bahasa itu justru bahasa-bahasa lama yang sudah dipahamkan ke orang lain, bahkan termasuk ya kita ini apa pengertian dari otomasi tadi ya, ada bahkan pengertian jadwal tadi itu sebenarnya bahasa sudah perubahan, bahasa yang bakunya sudah jadwal, ternyata jadwal itu bahasa penahanan, bahasa retensi, bahasa lama yang masih kita pertahankan gitu kan. Nah, kemudian tadi jadwal juga disebut sebagai tabel atau daftar waktu ya yang terperinci oleh organisasi. Sehingga kalau disatukan bahwa jadwal retensi arsip adalah ya waktu yang sudah direncanakan, yang sudah dijadwalkan dalam bentuk tabel dan daftar misalnya kan. Kemudian yang memang berguna untuk menentukan ya waktunya atas dasar nilai gunanya. Baik, itu ya dua orang, coba silakan maknai retensi, kemudian kalau bisa sampai ke apa jadwal retensi arsipnya. Silakan ke ini Aman Maulana ya. Aman Maulana wakilnya dulu ya, satu aja. Nanti yang putrinya juga satu. Aman Maulana ada? Halo? Halo Aman Maulana? Ada? Kalau tidak Ardiansa lah. Ardiansa silakan. Tidak apa-apa ya, segala siapapun ya. Karena ini Pak. Ardiansa ya. Silakan hidupkan kameranya. Retensi arsip atau jadwal retensi arsip ya, silakan. Sepemahaman Ardiansa. Baik, Pak. Pada hari ini Pak kita mempelajari submateri yaitu jadwal retensi arsip. Di mana jadwal itu Pak adalah suatu kegiatan pembagian atau ketentuan waktu berdasarkan atau yang berjalan di unit kerja tersebut. Yang kedua yaitu retensi. Retensi merupakan masa simpan atau penahanan suatu kegiatan atau dokumen berdasarkan nilai guna. Jadi di sini submaterinya yaitu jadwal retensi arsip merupakan suatu kegiatan pembagian ataupun ketentuan waktu berdasarkan rencana, masa simpan dan penahanan pada dokumen arsip, Pak. Ya, ya sudah lengkap ya, sudah dimaknai tentang jadwal retensi arsip. Jadi kita sudah akan melihat nanti berapa waktunya arsip itu digunakan, kemudian kita sudah didata ya, perkiraan nanti akan dimusnahkan akan dikirim. Nah itu nanti sudah ada tabel dan daftarnya, karena tadi kan sudah ada jadwal itu tabel atau daftar. Nanti tinggal kita lihat apakah ada formatnya ataukah ada kita bisa bebas membuat misalnya jadwal retensi arsip itu. Nanti juga kita akan coba lihat ya, kalau biasanya ada dua macam ya, ada yang satu secara khusus dari organisasi, kemungkinan itu bisa kita membuat jadwal itu form atau kolom-kolomnya kita bisa kondisikan dengan keadaan dari arsipnya misalkan. Bisa juga nanti yang kedua nanti ikut dari pemerintah ya. Nanti jadwal atau form kolomnya itu kita tinggal isi saja ya. Biasanya kalau sekarang kan jangankan mungkin jadwal retensi arsip ya, sedangkan untuk kita surat masuk itu kalau kita beli buku sudah ada kolomnya ya, buku besar. Jadi buku keluar masuk surat itu sudah dikasih format khusus dari lembaga kepegawaian misalnya kan. Nah, ini jadi kita bisa tulis langsung, kolomnya sudah ada. Kemungkinan juga nanti yang jadwal retensi arsip juga sudah ada, nanti tinggal kita tulis saja. Bahkan kalau sudah jadi otomasi, nah itu lebih mudah lagi kan, kita input itu sudah
ini masa retensinya kira-kira berapa tahun gitu, sudah bisa saja kita buat ya, kita rencanakan gitu kan. Nanti berdasarkan nilai guna tadi kan, nilai guna dari pribadi maupun dari yang untuk sekundernya. Ya, baik, coba satu orang lagi ya, dari yang putrinya, dari yang ceweknya ini, Sagita hadir tidak? Ada tidak? Sagita Agustin? Halo? Ada Sagita? Kalau belum nyambung, Sulastri? Sulastri ada? Halo? Ya, idealnya memang harusnya ini ya, muncul kan gambar kameranya, tapi tidak apa-apa nih, pas Bapak ada suruh jawab ataupun menyampaikan pertanyaan bisa munculkan kameranya. 2, Sagita Agustin tidak ada, sama Sulastri belum terkonek ya. Ya mungkin dari Siti Wardah lah, Siti Wardah ya, silakan kembali ke Siti Wardah ya. Biasanya ini yang lain karena belum nyambung atau gimana itu ya, suaranya tidak ini. Silakan, siapa itu? Pak Siti Wardah ya. Oke, Siti Wardah silakan. Jadi menurut saya Pak, retensi itu artinya penahanan. Sementara jadwal artinya penentuan jangka waktu atau penetapan waktu. Jadi kalau disimpulkan, penahanan jangka sifat arsip berdasarkan waktu yang telah ditentukan, Pak. Ya, ya, ini kan kita kan ini ya, masih mereka-reka gitu kan. Apa misalnya ini Bapak tanya, misalnya Siti Wardah pernah nggak misalnya di kantornya atau di tempat tugasnya pernah melihat bahwa ini kalau dari logika kita, ini sebenarnya yang saya lihat itu adalah jadwal retensi arsip itu, tapi sebenarnya kolomnya ini ya, ada masa waktunya. Ada nggak pernah terlihat atau di kantor melihat ini sudah ada kayak model ini, ternyata itu sebenarnya kalau dari pengertian sekarang itu jadwal retensi arsip. Pernah nggak? Atau bahkan melihat langsung jadwal retensi arsip? Kalau untuk lihat secara langsung, Pak, saya belum pernah, Pak. Tapi kalau untuk memisahkan mana arsip yang bakalan dimusnahkan, mana yang arsip bakalan disimpan permanen, saya pernah, Pak. Oh gitu ya. Ya. Ya, artinya mungkin secara sederhana, ini arsip ini nanti akan disimpan. Ini kalaupun ada lebih dari satu ditulis misalnya kan. Nah, itu mungkin ya, secara kalau kita orang arsip berarti ini sebenarnya ini jadwal retensi arsip ini, karena masanya sudah digunakan ataupun akan dikirimkan gitu ya. Iya, karena sebenarnya tugas kita hanya ingin mempopulerkan gitu kan. Sebenarnya kegiatan-kegiatannya sudah ada gitu kan, hanya kita saja mungkin belum familiar gitu. Itu namanya jadwal retensi arsip. Bahkan orang menyingkatnya ya, JRA-nya mana kayak gitu kan. Mungkin gitu ya, kalau kita biasanya kan dipopulerkan kan seperti itu ya, dikenalkan. Ini kalau ada kalimat ini JRA, ini record ini gitu kan. Nah, itu mungkin yang kita nanti kemungkinan ya ke depannya di lembaga kita ketika kita kerja ya menggunakan dengan bahasa-bahasa itu, karena memang ini bidang ilmu kita misalnya kan, tentang kearsipan. Ya baik ya, Siti Wardah sudah memberikan pengertian jadwal retensi arsip tadi ya, dan juga Ardiansah. Baik, kita lanjutkan ke materi kita ya. Ini Bapak sharekan yang sudah ada di LX yang sudah Bapak kirim. Ini ya.
Ini sudah Bapak kirim dalam bentuk PowerPoint. Jadi yang akan kita pelajari adalah jadwal retensi arsip. Tadi jadwal retensi arsip sudah kita kupas bareng ya. Nanti akan ada 2 sub. Pertama adalah formulir kewenangan. Nanti komponen jadwal retensi rekod, kemudian sosialisasi jadwal retensi. Kemudian tipe jadwal retensi rekod, jadwal retensi umum atau general disposal schedule schedule ya. Kemudian jadwal retensi spesifik. Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama ya. Di awal ini Bapak sampaikan secara prolognya dulu, pendahuluannya ya. Kita lihat di tab yang ke-6 sudah Bapak tulis sedikit di sini pendahuluan ya. Jadi terkait dengan jadwal retensi arsip ini penilaian arsip berkaitan dengan program penyusutan atau pemusnahan arsip organisasi ya, untuk menghindari penumpukan arsip yang mengakibatkan inefisiensi dan inekonomik. Nah ini ya, jadi kita bisa maknai secara keseluruhan sebagai prolog bahwa kegiatan arsip ya memang sangat banyak di organisasi ya, aktivitasnya banyak, kemudian ini mengakibatkan inefisien dan inekonomik gitu ya, dua kegiatan ini, karena kegiatan kita kan klerikal ya, berjalan terus gitu kan, jalan terus, numpuk dan akhirnya banyak gitu kan. Maka biasanya kan ditumpuk-tumpuk dulu ya, kemudian ya untuk agar tetap efisien ruangan maupun file maupun yang lain-lain tetap terdata, terpantau gitu ya, harus ada kita pilih mana yang masih berguna, mana yang tidak, supaya tetap efisien ya, agar tidak tadi inefisien dan inekonomik tadi, menghindari itu ya. Jadi ya salah satunya adalah ya ini mungkin nanti membuat jadwal retensi arsip ini ya. Jadi arsip mana saja yang masih kita gunakan, dan juga arsip mana yang kita guna ya. Nah, itu nanti dibuat dalam satu jadwal, satu daftar, sehingga kita nanti bisa menentukan yang mau dimusnahkan ataupun tidak ya. Nanti ada keterangan di situ dan juga menjadi rekam jejak dari perjalanan arsip itu. Nah, kemudian ini ya, berarti kan harus disusutkan katanya tadi ya. Nah, tujuan dari penyusutan arsip akan tercapai jika organisasi memiliki program atau rencana pengelolaan arsip. Ya, untuk menghindari efisien atau inefisien atau ekonomi itu ya, salah satunya harus mempunyai program ya, supaya arsip efisien kan. Dan program yang ini yang cocok adalah ya ini yang memang dilakukan di lembaga kearsipan, yaitu program meliputi penetapan jangka simpan pinjam arsip tadi ya, artinya retensi arsipnya. Jadi jangka simpan arsip atau penyimpanan penahanan dari arsip itu ya, serta penetapan simpan permanen dan pemusnahan arsip. Nah, program inilah yang nanti disajikan dan dalam satu jadwal ya, yang namanya jadwal retensi arsip. Jadi record retention schedule. Nah, jadi gitu ya kalau kita melihat kronologis
kenapa ini harus ada dilakukan pembuatan jadwal retensi arsip? Karena pertama, bahwa aktivitas di organisasi yang begitu banyak dan padat kemudian menciptakan inefisien dan inekonomik. Lalu agar lembaga itu tetap berjalan, ya harus ada program penyusutan ya. Dan program yang ada di dalam arsip yaitu jadwal retensi arsip atau JRA, karena nanti di sana juga kita akan melihat berapa lama arsip itu digunakan, bahkan jadwal untuk pemusnahan ataupun penyimpanannya sudah ditentukan. Nah, jadi dengan seperti itu maka lembaga ya tetap berjalan ya, efisien, sesuai dengan waktu yang ada. Siapapun pimpinannya tetap akan berjalan ya. Ya, karena kita ini kalau bicara masalah waktu ya, retensi waktu. Tadi manusia sudah digambarkan ada dalam metabolisme tubuh juga seperti itu, ada masanya ya. Bahkan kitanya sendiri ya, nyawa kita sendiri mungkin sudah ada masa penahan retensinya tuh. Kalau kita artikan dari situ sudah ada ya, berarti kan kita manusia sudah ada umurnya, sudah bahkan memang umur ditentukan Tuhan yang tahu ya, kapan waktu kita meninggal, kapan waktu kita habis masa berlaku kita tidak bisa tahu kan, karena itu masih rahasia. Tetapi kadang-kadang orang sudah bisa memprediksi misalnya umur manusia ya antara 70 misalnya sampai 100 lah gitu misalnya kan. Jadi kalau sudah sampai 170, nah itu sudah sudah ada jadwal waktu retensinya. Nah, yang paling logika yang paling kita lihat di masyarakat itu pada saat kita misalnya kita mau pinjam uang di bank gitu ya. Nah, kita pegawai negeri itu kadang-kadang sudah misalnya kayak yang pegawai negeri khususnya misalkan sudah ditentukan ini tugas pensiun, kapan mulai masuk pegawai, kemudian kapan dia pensiun, kan sudah tahu itu ya, dari NIP juga sudah kelihatan misalnya. Seperti Bapak misalnya 2000 misalnya kan. Nah, itu berarti dari 2000 ininya kan 03 misalnya 001 berarti ini bulan 3. Nanti berapa bulan sekarang dari 2000 itu. Nah, kemudian kita mau pinjam uang. Nah, melebihi batas kerja di kantor kadang-kadang juga tidak diterima ya. Nah, misalnya ini Pak nggak bisa ini nanti tidak sanggup sampai menyelesaikan angsurannya gitu kan. Karena bank tidak mau rugi biasanya kalau dia dialihkan kepada misalnya ahli waris. Nah, itu tidak bisa juga ada mau ya. Atau misalnya kita mau pinjam mau KPR ya, tabungan rumah. Nah, itu tidak pasti dicek itu. Ini berapa nih masa ininya kan? Masa dia ngelihatnya bahkan umur ya. Wah, ini jangan-jangan nanti belum nyampe umurnya sudah tidak ada, sudah misalnya sudah meninggal, karena kita sudah tahu, sudah bisa memprediksi kan kapan mau meninggal, antara tahun biasanya di antara, karena kita masih rahasia itu kan. Tapi sudah memprediksi itu enggak bisa Pak kalau mau kredit rumah misalnya kan, karena waktunya sudah tidak mencukupi gitu kan. Karena biasanya rumah kalau misalnya yang meninggal yang di ini kan biasanya dianggap lunas misalnya kan. Nah, artinya kan bank tidak mau rugi gitu kan. Jadi nah itu juga kan di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya itu dia menggunakan jadwal retensi kan gitu kan. Jadwal retensi ya kehidupan manusia, misalnya jadwal retensi yang mau pinjam uang di bank. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa ya
melogikakan seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari di perguruan tinggi, di SD, SMP, SMA, begitu di masyarakat itu, ya, kita bisa melogikakan sebenarnya ya. Ya, sama seperti misalnya pernah Bapak sampaikan di matematik, hanya rumus panjang plus 1 kali lebar plus 1 saja itu gunanya di masyarakat sangat luas ya. Kalau kita mau menghitung kebun ya, tanaman kebun kita 1 hektar jaraknya 10 meter per 1 batang sawit misalnya kan, atau karet, itu hanya tinggal panjang plus 1 kali lebar plus 1. Kalau panjangnya dia 10 misalnya ya, tiap jaraknya 10 10 10 gitu kan. Ternyata tanah kita 1 hektar, ada 100 kali 100 persegi kan, berarti 10. Berarti ini 10 100 dibagi 10 10 plus 1 11 dikali 11 berarti 121 batang. Jadi kalau kita mau beli batang sawit, tanaman sawit, ditanam biji sawit yang sudah tumbuh itu, beli 121 batang pas 1 hektar. Nah, itu kadang-kadang kita menerapkan di masyarakat hanya rumus seperti itu ya. Nah, itu kita, padahal kita waktu belajar, untuk apa sih ya ini panjang plus 1 kali lebar plus 1 gitu kan. Ya, ternyata isi kebun, volume gitu, volume kebun, volume apalagi kalau kita mau buat atap genteng misalnya, atau multi roof itu kan, kita bisa hitung dengan rumus itu kan. Ya sama seperti retensi ini kan, jadwal retensi ini, kalau kita lihat, ini hanya untuk arsip saja gitu, tapi tadi kita logikakan di masyarakat, ini ternyata bahasa pun bisa jadi ada jadwal retensi, ada bahasa yang masih ditahan gitu kan, bahasa-bahasa lama itu kan. Bahkan di metabolisme di tubuh kita juga bisa kita katakan sebagai retensi. Bahkan umur manusia akhirnya kan retensi juga kita bisa tentukan itu kan. Nah begitu ya, jadi kita sebenarnya ya S1 ya itu sudah Bapak sampaikan, S1 itu biar bisa ya mahasiswa lah, S1, S2, S3 biar paham gitu aja ya. Kadang-kadang kita tidak dituntut untuk menghafal. Kalau SMA kan hanya menghafal. Sekarang ada satu tema, satu judul, satu rumus. Nah, kita pahami. Nah, ini gunanya untuk apa di masyarakat. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sejauh itu kita berpikir sehingga pada akhirnya kita dewasa ya. Ya punya kemampuan ya untuk menguraikan satu persoalan ya, satu tema, satu pengertian dengan seperti itu ya, dengan membumikannya atau memahamkannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi itu sebagai prolog awal bahwa jadwal retensi arsip karena memang itu numpuk, kemudian harus ada satu program, dan program yang tepat adalah membuat jadwal retensi arsip ya, yang kita kenal dengan record retention schedule ya. Ada schedule jadwal pemusnahannya ya. Bila tiba waktunya ya kita musnahkan atau kita kirim ke depo arsipnya ya. Ya, baik itu ya. Selanjutnya ini kita akan lanjutkan lagi di materi kita terkait dengan jadwal retensi arsip ini. Tadi sudah kita sampaikan ada beberapa yang kita bahas, ada formulir kewenangan, komponen jadwal retensi rekod, sosialisasi jadwal retensi rekod, kemudian tipe jadwal retensi rekodnya, jadwal retensi umum, general disposal schedule ya, kemudian jadwal retensi spesifik. Baik, kita
ini lagi ya, dari awal lagi. Nah, sekarang kita akan lihat secara umum apa yang dimaksud dengan tadi sudah ya, walaupun kita sudah bahas tadi bahwa waktu ataupun daftar ya untuk yang sudah direncanakan dalam hal penahanan arsip. Ini juga ada beberapa orang yang sudah memberikan pengertian arsipnya. Ini Kennedy mengatakan bahwa disposal schedule ya. Ini disposal schedule juga merupakan disposal authority, yaitu suatu daftar rekod serius satu organisasi dengan penunjukan atau bagaimana rekod akan dimusnahkan sesudah penciptaan atau setelah selesai penggunaannya. Ya, itu ya tadi. Jadi ya menunjuk kepada waktu ya, waktu kapan itu dibuat, kapan itu digunakan, kapan itu dimusnahkan. Jadi memang sudah berbicara masalah itu ya kalau jadwal retensi arsip. Ya, mungkin bukan hanya itu ya, kalau kita cerita anekdot manusia pun ya, pada saat mau diciptakan juga sudah ada ini ya mungkin Tuhan sudah menuliskan ini kapan mau meninggalnya, kapan mau lahirnya, kapan ini ya. Berarti kan sudah ada waktunya ya. Nah, makanya kita waktu ini sangat sangat urgen, sangat kita kalau mendengar waktu ya, kalau bahasa Al-Qur'an kan masa ya. Demi masa manusia ini sungguhnya merugikan gitu ya. Waktu gitu ya. Kecuali yang tawasobil haq wa tawasobis sober, kalau misalnya di itu ya, tolong menolong dalam kebaikan dan sabar gitu. Kemudian itu kalau di Al-Qur'an. Jadi balik ke retensi tadi ya, manusia juga seperti itu ya. Manusia bisa ini ada waktunya, mau diciptakan juga ini kapan dilahirkan, kapan ini sudah ditentukan oleh Tuhan ya, sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita saja yang tidak tahu ya, kalau waktu ketika kita sudah mau habis masa jadwal retensinya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan kan. Nah, kematian gitu kan, kematian kalau kita kan ya kan arsip kita gambarkan sama seperti manusia kan kemarin ya, ada lahir, kemudian bergunakan, kemudian berguna sedikit, berguna tidak, nah, gitu kan. Kemudian tidak berguna lagi, akhirnya dimusnahkan atau meninggal ya. Sama dengan manusia juga seperti itu. Nah, ada anekdot ya, ini anekdot tambahan saja bahwa ini anekdot itu cerita yang tidak ada dasar ya. Ini sebagai sifatnya mungkin mendidik saja gitu. Jadi jadwal retensi manusia pada saat manusia diciptakan, nah itu kan dari segumpal daging misalnya, kemudian ditiupkan roh gitu. Nah, pada saat ditiupkan roh, nah ini anekdot saja ya. Nah, ini sudah ada kalau roh dulu ada pernah bahasanya itu komplain lah gitu ya. Bahasanya itu adakan MOU. Ya Tuhan, silahkan ciptakan saya gitu kan jadi manusia. Tapi jawab dulu pertanyaan saya kayak gitu. 3 pertanyaan saya lah gitu kan. Inian aja ya. Artinya ini Tuhan mau ciptakan waktunya kamu dilahirkan, kemudian berkembang, bahkan berguna, takdirnya pun sudah dibuat di situ ya, sampai kematiannya misalnya kan. Ya, ini kata roh, Tuhan yang penting jawab dulu pertanyaan saya. Kalau misalnya ada bisa jawab, baru saya silakan ciptakan saya misalnya. Yang pertama kata roh, Tuhan ada nggak di dunia ini surga misalnya gitu. Nah, kalau ditanya gitu, ya kata Tuhan, ya ada surga di dunia, sama seperti di akhirat, tetapi surganya berbeda. Kalau di akhirat semuanya sudah ada, tapi kalau di dunia ya harus dicari ya. Nah, surga itu kan digambarkan keindahan, kenyamanan, ketenangan, yang semua yang membuat menyenangkan gitu kan. Ya kita harus cari, berarti kita berusaha ya. Ya berusaha, bekerja,
kemudian menuntut ilmu dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia, sebenarnya itu kan surga di dunia gitu kan. Di kita kuliah pun punya pengetahuan, ya kan, orang nanti dengan ilmu orang bisa hidupnya jadi mudah kan, punya ilmu, bisa ilmu kearsipan, kita kerja kan mudah gitu kan. Kemudian dengan agama hidup akan jadi terarah ya, kita harus tetap berusaha memperbaiki agama kita ya, keyakinan kita bahwa karena dengan agama itu bisa terarah, kita bisa terjerumus pun tidak ada rem ya. Nah, kalau kita tidak punya iman, tidak punya agama, akan berbahaya untuk kehidupan kita ya. Kemudian ya satu lagi dengan seni ya, dengan seni hidup akan jadi indah. Biasanya ada 3 itu ya, kalau di dunia itu ada kita perlu refreshing, kita perlu tidak monoton hidup ini ya, ada juga perlu tidak terlalu serius gitu kan, dijalani saja ya, karena kita hanya menjalani jadwal retensi kita di dalam kehidupan kita ini ya. Nah, jadi itu katanya, ada nggak di dunia itu surga? Ya ada katanya, dunia ya surga, tapi harus dicari dulu. Selesai, berarti kan dia sudah oke lah, Tuhan boleh cipta saya kalau begitu, misalnya gitu ya, di ada jadwal saya mau dicipta kapanpun sudah siap. Berarti nanti begitu saya lahir ke dunia, ya saya harus berusaha mencari surga itu, mencari kebahagiaan itu ya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang memang benar-benar murni dari hasil usaha kita. Makanya manusia itu ya hanya berusaha ya, diwajib hasil atau tidak itu urusan Tuhan. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha ya, berusaha apapun ya, kuliah kita pun ini berusaha, nanti mau jadi apa ke depan kita tinggal pasrah ya, tinggal pasrah dengan Tuhan. Tapi kita tetap berusaha, berencana ya. Nah, kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan itu ya. Berarti ini ini kaitan dengan retensi ya, artinya manusia juga punya jadwal retensi. Yang kedua, Ruh ini nanya lagi, apakah di dunia ini ada orang baik gitu ya? Ya ada orang baik. Ya ada manusia siapa itu ya, orang yang anggap kita saudara ya, akhi biasanya begitu ya. Kan ada saudara kandung, saudara sepupu, saudara saudara ipar, saudara itu kan kita baik dengan kita itu karena kita menganggap itu. Bahkan ada orang yang tanpa ada saudara kandung, nah, sekarang bahkan dia lebih baik ya. Misalnya saudara seperguruan, itu kita kadang-kadang kita bisa korbankan nyawa untuk saudara seperguruan kita, misalnya saudara misalnya seiman ya, seagama kan, seperti itu kita bela habis-habisan ustadz kita, misalnya ulama kita, misalnya itu kan juga tokoh ya masyarakat kita, misalnya itu karena kita karena baik ya, karena kita anggap sebagai saudara kan. Bahkan lebih yang kalau seiman oke lah, seagama, yang lebih umum lagi ya, kita semua adalah saudara sebenarnya. Bahkan saudara sebangsa dan setanah air itu kan sebenarnya saudara ya. Jadi kita harus berbuat baik sesama. Dasar apa? Dasar saudara ya, akhi, saudara dalam bahasa Arab itu ya, artinya kita berbuat baik kepada siapa teman kita ya, sahabat kita, guru kita, dosen kita anggap ya minimal saudara sebangsa dan setanah air tadi ya. Saudara sepupu bukan, saudara kandung bukan ya, adalah saudara sebangsa dan setanah air, atau saudara seiman itu kita. Jadi ada orang baik. Nah kalau begitu, nah silakan cipta saya sampai kapan saya udah siap gitu kan. Berarti ketika hadir di dunia kita punya saudara, kita harus jadi saudara siapapun gitu ya, jadi baik kepada orang lain.
Yang ketiga, ada nggak orang jahat? Nah, ya orang jahat juga ada ya. Orang jahat itu bahkan kita teman satu, ya dalamnya hati, ya tidak bisa. Dalamnya lautan bisa kita ukur, tapi dalamnya hati adalah tidak akan bisa kita ukur ya. Kadang-kadang di mulut kita iya gitu, di hati tidak ya. Itu kita tidak bisa ini ya. Maka orang bilang kita hati-hati gitu kan, karena hati tidak bisa diukur dalamnya ya. Artinya kalau kita melangkah pun harus berhati-hati, bertindak pun harus berhati-hati. Kita kalau mau berbuat baik rumusnya +1 ya. Nah, itu kalau di matematika kan, berbuat jahat -1. Kalau kita mau mukul orang, berhenti dulu. Nanti bagaimana? Kurangi dulu 1 kali ya. Kurangi 1 kali itu berarti berhenti. Nah, itu ini ya apa? Mengurangi kebaikan. Jadi ada orang jahat juga ada. Tapi kata Tuhan, kita setiap manusia dikasih 1 malaikat. Saya, Bapak dikasih 1 malaikat. Aman Maulana, Ardiansah, Dewi Puspita, Siti Wardah, Sulastri, Wahyu Adimas. Katanya ada orang yang menyelamatkan kita, malaikat penyelamat kita dari kejahatan orang lain itu. Ya, siapa malaikat itu? Ya, ibu kita katanya, begitu ya. Kalau agama begitu. Karena ibu yang mendoakan kita, doa-doa ibu ya. Ibu itu malaikat kita ya. Kalau kita dari kecil ya, kita mau pasti didoakan gitu kan. Kalau kita mau bekerja juga tidak akan pernah dia lupa dengan ini ya. Apapun sakit sedikit kita wakar sampai sudah dewasa seperti ini ya. Kalau kita ke orang tua kita, ketemu dengan ibu kita, nah itu dia khawatirnya tidak ini ya, selalu khawatir dengan kita. Nah itu malaikat kita ya, ibu. Doa-doa ibu kita itu ini ya apa, malaikat untuk kita. Nah itu ya, ini hanya anekdot saja. Jadi manusia juga diciptakan, ada masa retensinya ya. Nah ini kamu saya ciptakan masanya 70 tahun misalnya kan, nanti semuanya sudah jadwalkan apa 2022 jadi mahasiswa UT, 2027 misalnya sudah menjadi bupati misalnya. Kita tidak tahu ya, jadi kita hanya berusaha, kemudian kita itu tadi ya, harus selalu menjadi yang terbaik. Itu ya, jadi ya, manusia pun ada jadwal retensinya. Arsip sama diartikan dengan kehidupan kita di arsip. Ya, baik ya, selanjutnya ini kita masuk ke apa? Berikutnya. Ya, jadwal retensi rekod tadi ya, bahwa kita adalah kapan itu diciptakan, kapan itu dimusnahkan. Nah, itu sudah dicatat gitu ya. Seperti manusia tadi juga sudah dicatat. Nah, sekarang kita tinggal tadi sudah dapat artikan bahwa jadwal retensi arsip atau JRA atau record retention schedule jadwal ya, adalah daftar rekod yang serius satu organisasi dengan menunjukkan untuk organisasi sesudah dan selesai penggunaannya ya. Sesudah dan selesai penggunaan. Tadi dari Kennedy juga menganggap seperti itu ya, ada daftarnya, sudah digunakan dan setelah digunakan itu sudah dijadwalkan. Nah, selanjutnya kita akan cek di sini ya. Ini ada silakan ya, kalau misalnya dalam apa, ketika Bapak sedang menyampaikan mau nanya juga boleh ya, silakan. Jadi kita Bapak kasih kesempatan kalau ada yang nanya juga, nanti langsung ini saja ya, hidupkan audionya ya.
Ya, ini yang selanjutnya, jadwal retensi arsip mencakup 3 kategori. Nah, ini ya, ini kita mungkin perlu kita bahas juga. Jadi, jadwal retensi arsip atau jadwal yang sudah ditentukan, direncanakan tentang masa penahanan itu ya, mencakup 3 kategori katanya. Yang pertama, retensi waktu khusus. Jadi kebanyakan merupakan transaksi rekod series dalam kategori ini, misalnya akunting ya. Akunting, nah, yaitu retensi, dikasih jadwalnya waktu khusus ya, tentang akuntansi ya, tentang akuntansi atau akunting ya, itu di situ kategori dalam situ adalah kategori jadwal khusus ya. Ya, biasanya kalau kita di dunia bisnis ya, akuntansi ini sangat penting ya. Kalau Bapak dulu pernah, nah, ya kalau SMA-nya dulu kan sebenarnya jurusan pernah ngambil D1 komputer akuntansi juga pernah. Jadi dulu ada namanya Desk Accounting Accounting. Jadi ada satu program mencatat tentang akuntansi ya, akuntansi keuangan. Nanti ada buku besar gitu kan, ada neraca namanya. Jadi rugi laba ya, neraca rugi laba kayak gitu biasanya gitu. Nah, di situ ini di jadwal retensi adalah dibuat sebagai kategori jadwal retensi khusus gitu ya, karena ya semuanya perhitungan dengan waktu ya, dengan keuangan, dengan waktu dan yang lain-lainnya. Akuntansi seperti itu ya. Bahkan kalau kita tidak bisa mengatur keuangannya, akuntansinya, ya akan rugi kan di perusahaan juga, di organisasi juga kemungkinan seperti itu ya. Minimal kita anggap itu, oh ini sebenarnya data akunting gitu ya. Ada, kalau kita mau di lembaga itu awal tahun ada membuat rencana kegiatan dalam 1 tahun, kemudian apa saja yang akan dikegiatan. Nah, itu kan nanti dicatat dalam keuangannya juga, nanti diakuntansikan sebenarnya ya. Bahkan kalau Bapak dulu ada satu yang sampai sekarang masih ingat ya, bagaimana ingin agar perusahaan itu bertahan ya, perusahaan itu tidak rugi, perusahaan itu tidak bangkrut. Bagaimana caranya? Ada 2 ya. Dulu hanya bilang suruh asuransi saja gitu. Nah, pakai asuransi. Zaman dulu kan kalau mau aman, perusahaan kita bisa selamat ya, tidak akan hancur, dia ada diasuransikan misalnya ya. Artinya kita bayar premi asuransi gedungnya, peralatan dan yang lain-lain nanti diasuransikan. Kalau ada apa-apa, nah, bisa diganti ya, tapi kita harus bayar premi. Nah, ada di akuntansi itu dia buat akumulasi namanya ya. Nah, ini juga mungkin nanti bisa digunakan ketika Anda jadi mendirikan sebuah usaha ya. Karena ini jadwal retensinya sangat khusus gitu kan. Jadi ada akumulasi ya, akumulasi penyusutan. Nah, namanya akumulasi penyusutan. Daripada kita diasuransikan, bayar kan sama PT itu, kemudian setiap tahun berapa kan, misalnya berapa juta untuk gedung, untuk peralatan. Lebih baik kita buat pos namanya akumulasi. Jadi entah dibuat rekening, entah disimpan di bendahara, akumulasi. Jadi misalnya kalau gedung, akumulasi penyusutan gedung, nah gitu. Daripada kita asuransikan kan, bayar, lebih baik akumulasi, namanya pos, namanya akumulasi. Nanti buat rekening, buat akumulasi penyusutan gedung 10% misalnya. Kalau kita punya gedung harganya 100 juta, maka setiap tahun harus kita susutkan 10%. Berarti setahun disusutkan 10 juta kan? 10 juta 1 tahun. Nah, 1 tahun 10 juta. Oke. Dari keuntungan, pokoknya untuk gedung ini sisihkan ada 10 juta 1 tahun ya. Nah, kalau dia 10 tahun kan sudah cukup 100 juta kan.
Nah, 10 tahun gedungnya misalnya ada musibah ya, kebakaran ataupun rusak kan, nah itu sudah ada pos, ada 100 jutanya masih ada gitu, bahkan dianggap sebagai keuntungan nanti penyusutan itu. Nah kalau kita bisa seperti itu, bisa bertahan ya, dan harus konsisten. Misalnya ini 10%. Peralatan, kita punya mesin fotokopi atau bisa mesin apa gitu ya, nah 10%, harganya 5 juta, berarti oh ini berarti 1 tahun 500.000 misalnya kan, aduh sisih 500.000 ya. Nah, kemudian mesin itu sudah 5 tahun rusak, ya sudah, tidak apa-apa, tuh beli baru lagi kan, jadi gitu ya, akumulasi penyusutan. Nah itu yang Bapak maksud kalau kita mau pelajari ya, sederhana ya gitu, cuman apa sih penyusutan gitu kan, tapi begitu kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa selamat perusahaan itu ya, bisa selamat usaha yang kita bangun itu ya. Kalau sekarang kan kita dicampur aduk ya, kita punya warung, pokoknya untung nanti beli beras makan dari situlah gitu kan, akhirnya lama-lama habis gitu kan. Nah, kita nggak tahu apa accountingnya, keuangannya ya. Oh ini bawa keuntungannya sekian, dialihkan untuk sekian, untuk itu. Atau misalnya, oke lah kita ambil akumulasinya, tapi nanti kita olah lagi ke tempat lain untuk usaha lain. Tapi tetap kita sebagai itu dana akumulasi. Nah itu ya, itu kalau mau kita terapkan di masyarakat, nah itu sampai seperti itu kan. Bahwa retensi jadwal tentang accounting ya, accounting yang paling akuntansi ini yang paling dianggap sebagai khusus ya, dikatakan pertama khusus. Jadwal retensi yang mencakup 3 satu adalah retensi waktu khusus gitu ya. Kebanyakan merupakan transaksi rekod berseri ya, berseri berulang. Dalam kategori ini misalnya rekod accounting, kayak buku-buku akuntansi lah gitu ya, akuntansi keuangan. Jadi tentang keuangannya itu, karena itu berseri ya, bulanan, tahunan gitu ya, bahkan harian kalau kita di bagian keuangan kan gitu ya. Yang kedua kategorinya adalah arsip yang disimpan secara permanen, termasuk dalam ini adalah arsip vital ya, seperti board minute ya, laporan tahunan, spesifikasi komputer, penyewaan barang. Oke, yang kedua adalah arsip kategori arsip yang retensi yang disimpan secara permanen. Apa yang disimpan secara permanen? Ya itu tadi, laporan tahunan mungkin ya, apa tuh yang penting kan ya, termasuk ijazah, yang lain-lainnya yang kita anggap penting. Nah itu kita jadwalkan retensinya, kita daftarnya. Nah karena ini adalah dianggap kita akan simpan secara permanen kan. Kemudian yang ketiga, ini ada satu lagi ya, kategorikan sebagai ya, kalau di sini disebutkan sebagai rekod yang kemudian rekod yang kemudian ditinjau ulang. Nah, ada juga ditinjau ulang ya, koresponden subjek. Nah, koresponden subjek. Jadi ada kategori jadwal retensi arsip ya, jadwal retensi arsip yang ditinjau ulang ya. Jadi kalau tadi misalnya tentang akuntansi khusus ya, kemudian yang tadi disimpan secara permanen, ijazah, apa tadi, buku laporan. Tapi ini ada yang nanti ditinjau ulang. Yang pertama adalah di situ disebutkan korespondensi subjek ya. Korespondensi ya mungkin bisa-bisa saja berita-berita acara ya, tulisan memo dan lain-lain, memo dari ini ya, itu kan korespondensi ya, tentang apa, arsip-arsip yang dianggap hanya sebagai catatan. Dan
ini berarti ditinjau ulang pada saat mau dijadwalkan, ya ditinjau ulang. Oh, ini berita acara apa nih ya, misalnya pembelian barang, ini ada memonya, ada korespondensinya ya, kita buat subjek itu kalau dalam dunia perpustakaan ya, kalau kita mau cari buku ada 3 tuh, ada judul buku tidak tahu, pengarang tidak tahu, subjek. Subjek itu sebenarnya kita tidak tahu ya, tapi tentang ya. Jadi istilahnya, oh ini korespondensi subjek, berarti korespondensi tentang apa gitu kan? Tentang pembelian barang, tentang misalnya kedatangan tamu dari luar negeri, misalnya kan dibuat catatan gitu ya, memo dicatat, di korespondensi ditulis. Nah itu pada saat dibuat JRA nanti ditinjau ulang ya, penting tidak gitu kan. Kalau misalnya tidak penting, nah sudah, ini berarti kan tidak harus atau kan harus dimusnahkan gitu kan. Itu ya, jadi ada 3 ya. Satu ada penentuan kategori 1 khusus, kedua simpan permanen, 1 yang harus ada ditinjau ulang. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Mungkin kita coba lihat dulu ya, ada diskusi yang Bapak buat di e-learning itu, sepertinya tadi sudah kita bahas. Nah, ini diskusi yang ke-6 di sini Bapak buat 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan retensi, tadi sudah ya, 2 orang tadi, Adriansah dan Siti Wardah. Kemudian ini ada cara-cara program penyusutan arsip dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah ya, apa program penyusutan arsip tersebut? Oke, cara program penyusutan arsip dilindungi oleh pemerintah ya, ini ya. Kemudian apa penyusutan arsip yang tersebut ya, itu tadi berarti kita pakai jadwal retensi arsip. Program apa sebenarnya, program apa yang harus kita buat tadi supaya efisien ya, tetap efisien, efektif, tidak inefisien dan tidak inekonomik misalnya kan. Nah, itu dengan cara membuat jadwal retensi arsip, salah satu programnya gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya kita akan masuk lagi di ini ya, tadi sudah ada 3 kategori ya, 3 kategori. Selanjutnya, tujuan pengembangan jadwal retensi rekod merupakan dasar atau pegangan dalam program penyusutan atau pemusnahan rekod organisasi, sehingga retensi juga merupakan alat yang digunakan organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien dan ekonomis, yaitu. Nah, tujuan efisien dan ekonomis dari penciptaan jadwal retensi arsip. Sini yang pertama adalah memusnahkan rekod yang tidak berguna bagi organisasi. Ya, kita sudah bahas juga tadi ya. Jadi karena inefisien dan inekonomik, maka ya tujuan kita membuat jadwal atau JRA, jadwal retensi arsip, itu adalah untuk ini tadi ya, memusnahkan rekod yang tidak berguna lagi bagi organisasi ya. Yang tidak berguna lagi, ya udah kita musnahkan ya. Nah, kalau sekarang kalau memang takut ini jangan-jangan kita anggap yang tidak berguna tetapi juga ternyata berguna, ya sudah kita selamatkan filenya saja gitu kan. Filenya kita scan, kemudian yang fisiknya bisa kita musnahkan kan. Atau misalnya sekarang itu kalau kita ada kertas, ada kadang-kadang skripsi apa kan di kantor itu tidak boleh dijual misalnya, yang tidak berguna, ini harus
dimusnahkan. Kalau kita dijual nanti apa ya, kalau orang kan dulu dari zaman dulu dikiloin gitu kan, dikilo kan, dijual nih barang-barang tidak berguna lagi. Tapi kalau sekarang boleh dijual katakanlah gitu ya, tapi harus dimusnahkan makna arti di dalamnya. Kalau kita misalnya punya apa, misalnya ada laporan misalnya kan, nah itu dimusnahkan dulu ya. Atau kalau sekarang itu ada alat pelebur kertas ya. Nah, kalau di kantor kemarin Bapak tuh lihat ada, kalau ada hasil print yang sudah tidak berguna lagi, atau misalnya tadi ya sudah dibuat, sudah dicek bahwa ini dianggap yang tidak berguna, ya kita ambil kemudian kita musnahkan di ini apa, pakai pelebur kertas itu ya, sampai berkarung-karung. Kalau kemarin ada Bapak dilibatkan di satu unit itu, di unit PAU namanya ya, waktu perubahan dari YIN ke WIN. Nah itu sudah dihancurkan, taruh di karung, baru kalau mau ditimbang itunya kan, nanti untuk lembaga juga ya silahkan gitu kan. Tapi yang tidak berguna tidak boleh disebarkan, atau kan mau dibakar juga kan sayang gitu kan. Akhirnya udah kita dikumpulin tapi dihancurkan isinya, kemudian dilebur kan. Nah, akhirnya ditaruh tuh sudah isi di dalamnya kita sudah tidak tahu, karena sudah jadi kertas yang sudah hancur ya, tapi kering, kayak bubur kertas tapi kering ya. Nah itu apa artinya, sama saja kita sudah musnahkan. Berarti kan kalau zaman sekarang, kalau dulu udah musnahkan, dibakar saja misalnya gitu kan. Nah, sekarang udah dihancurkan saja gitu, dileburkan, dihancurkan jadi bubur kertas, terus malah masih bisa berguna kan untuk tambah misalnya di organisasi. Cara musnahkan tadi ya kita biasanya dimusnahkan atau dibakar dan yang lain-lainnya. Tapi juga bisa tadi ya, kata Bapak tadi, dikasih alternatif lain, silahkan misalnya mau dihancurkan, malah ya kertasnya dihancurkan, kemudian juga bisa dijadikan arsip tadi, dibubur ya, bubur kertas, tapi nilainya sudah konten isinya sudah tidak ada lagi gitu kan. Nah, itu kita bisa di era sekarang kemungkinan sudah bisa itu dianggap juga pemusnahan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tadi tujuannya adalah untuk membuat arsip yang sudah tidak berguna lagi. Kemudian yang kedua, memungkinkan rekod-rekod yang masih dibutuhkan oleh organisasi dengan tujuan operasional atau hukum ya dapat disimpan dalam jangka waktu yang sesuai. Jadi rekod-rekod yang masih dibutuhkan dengan tujuan operasional atau hukum dapat disimpan dalam jangka waktu yang sesuai. Jadi ini yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ya apa ya, katakan jadwalnya mungkin sudah ditentukan, bahwa ini dianggap nanti masa retensinya sudah mau habis gitu ya, tapi begitu dicek lagi ini masih dibutuhkan gitu ya, masih dibutuhkan oleh lembaga, maka tinggal disesuaikan saja nanti jadwal ininya. Ini masih aktif ya, inaktif. Jadi kemungkinan jadwalnya bisa dirubah ya, karena nanti juga ada mungkin di materi yang selanjutnya ada yang kita lembaga bisa menentukan waktu, tapi juga ada yang memang sudah ditetapkan. Tapi karena ini memiliki penggunaan atau kegunaannya masih dibutuhkan, maka kita bisa jadwalkan waktunya, bisa kita rubah, kemungkinan seperti itu ya. Jadi fleksibel kan. Jadi tapi pada saat waktunya sudah habis ya sudah, kita tinggal musnahkan saja atau diserahkan gitu ya. Nah itu ya.
Eh, kemudian selanjutnya ini Bapak, selanjutnya adalah memungkinkan kebutuhan hukum untuk retensi rekod tertentu. Nah, ini berarti ini sudah nilai guna tadi ya, nilai guna yang sekunder ya, berguna karena kebutuhan, karena alasan hukum ya, maka itu dianggap apa ya, ini berarti ini memiliki nilai guna hukum. Kemudian karena ada kebutuhan hukum ya, maka kemungkinan kebutuhan hukum untuk retensi rekodnya ya bisa disesuaikan juga ya, karena ini ada kebutuhan nilai guna yang eksternalnya ya, eksternalnya. Nah, selanjutnya ini Bapak sharekan lagi ada berapa macam. Baru 3 tadi ya. Yang keempat adalah mengidentifikasi dan memelihara rekod yang penting untuk masyarakat atau sejarah. Berarti ini juga ekonomis dan efisien ya, dalam hal yang sekunder ya. Jadi ada kepentingan ekonomi, kepentingan sejarah katanya. Itu kita bisa jadwal retensi arsipnya ya, ini bisa efisien karena ya satu untuk mengidentifikasi dan memelihara yang memiliki berguna untuk kepentingan masyarakat atau sejarah gitu ya. Nah, selanjutnya ini terlepas ini intinya ya, filenya. Ini yang berikutnya adalah mensahkan ya, bukan memisahkan, pemusnahan rekod. Ya, jadi efisien dan efektif ini pada saat pimpinan sudah atau semua yang punya kewenangan untuk mengesahkan, nah itu sudah disahkan. Nah, kita juga kalau seperti itu sudah ada dasar hukum ya, kalau kita mau memusnahkan atau mau memindahkan ya, atau membuat jadwal retensi arsipnya itu sudah disahkan. Jadi ketika sudah sah seperti itu ya, pasti nanti efektif dan efisien di dalam satu organisasi perjalanan administrasi organisasinya. Nah, yang terakhir di situ ada mendukung pemeliharaan program perlindungan rekod vital. Ya, rekod vital tadi ya yang penting ya, ijazah, kemudian apa tadi, sertifikat dan yang lain-lain. Nah, ini adanya jadwal retensi arsip itu efektif dan efisien karena mendukung untuk semua arsip yang sifatnya penting ya, vital atau penting. Ya, itu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum Bapak lanjutkan ya. Ini terkait dengan bagaimana tadi ya, kategorinya, kemudian juga efektif dan efisiennya ya di arsip itu ya. Oke, silakan ada yang ingin ditanya dulu satu orang ya, silakan ya. Mungkin dari siapa? Dari Sulastri ada? Tanya tentang apa saja ya, mungkin terkait dengan yang lain juga silakan ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Dewi Puspita, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Sulastri ya?
Oke, Sulastri mungkin silakan tanya tentang materi kita ya, yang jelas di modul yang ke-6 ini. Jadi sebelum Bapak lanjutkan. Kesulitan dalam pemusnahan. Gimana? Putus-putus ya? Berita? Halo Sulastri, tadi Bapak kedengar ada berita acara gitu ya? Saat pemusnahan arsip. Putus ya suaranya, gimana? Pemusnahan? Ada yang kedengaran tadi dari temennya? Pertanyaannya? Gimana Sulastri? Masih mute ya itu ya? Yang lain kedengeran nggak suara Sulastri? Ardiansa? Siti Wardah, kedengeran nggak suara Sulastri tadi? Ini mungkin sinyal di bapaknya ya? Putus-putus Pak suaranya. Iya, Siti Wardah tadi bisa nangkep nggak sedikit? Kalau bapak tadi nangkep ada berita acara, ada pemusnahan kayak gitu ya? Iya, hal yang harus diperhatikan dalam pemusnahan kalau nggak salah Pak. Oh gitu ya? Ya mungkin sementara itu ya kita menangkap apa yang disampaikan oleh Sulastri tadi ya. Ya, apa yang harus diperhatikan atau hal-hal penting yang harus kita berhati-hati dalam ketika sebelum kita memusnahkan. Ya, salah satunya ya ini tadi ya, kita membuat jadwal retensi arsip ini, kemudian tadi ya ditelusuri dari sudut pandang kegunaannya gitu kan. Kegunaannya apakah untuk lembaga atau organisasi, kalau dia memiliki nilai guna primer atau sekunder berarti kan itu sebelum dimusnahkan. Tapi yang lebih penting tadi kemungkinan berita acaranya tadi juga sempat Sulastri ada kalimat berita acara. Jadi semua yang sudah akan dimusnahkan yang harus dibuat berita acaranya yang artinya mengesahkan ya. Nah, kalau ditanya misalnya apa yang harus diperhatikan, tentu ya ikuti ini ya petunjuk ataupun misalnya ya kita melogikakan. Satu misalnya tadi ya dari sisi nilai gunanya, kalau dia punya berguna atau tidak, baru kita bisa musnahkan gitu kan. Atau kadang-kadang kita seperti ini ya, kita kan takut ini, tahu-tahu sudah kita musnahkan, ternyata arsip itu bermanfaat gitu. Ternyata arsip itu justru malah arsip yang sangat penting untuk organisasi. Makanya kemungkinan biasanya ada dibuat penilaian ulang terhadap ini yang mau dimusnahkan. Kita cari pihak lain yang juga akan menilai itu ya, ini kira-kira berkas ini sudah layak kalau kita musnahkan ya. Jadi sebenarnya bisa juga kita buat level berikutnya ya. Kadang-kadang kalau kita mau menyaring sesuatu ya sekali, kemudian yang kedua kali kayak gitu kan, atau misalnya 2 kali lah, atau misalnya ambil pihak luar. Kalau sama seperti kalau di perguruan tinggi itu atau di kantor-kantor itu ada audit ya, audit mutu misalnya kan, audit mutu internal, audit mutu eksternal. Nah, itu sebenarnya itu juga hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita menilai yang punya kita itu kena orang dalam kita, dinilai dengan orang dalam lembaga itu,
ini harus dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan ini ya perhatikan 1, 2, 3. Oke, orang dalam mungkin ada saja ya subjektivitas ya, bukan objektif gitu kan. Kalaupun ini jangan, ini masalahnya apa dengan urusan pribadi dan organisasi misalnya kan, berarti kan dari coba satu tahap lagi nih, cari dinilai tapi ambil pihak yang ketiga, artinya pihak dari luar eksternal yang menilai arsip kita ini sebelum kita musnahkan. Takutnya jangan sampai yang sudah kita akan kita musnahkan ternyata masih berguna. Jadi cara pertama yang harus diperhatikan, ikuti prosedur. Yang kedua, kita nilai dengan orang di dalam kita, misalnya kan, dinilai ya, nilai orang dalam kita juga sudah dikasih kesempatan untuk memberikan penilaian, baru dari eksternal. Nah itu Bapak pikir kalau sudah 3 itu sudah kuat itu, bahkan nanti ada berita acara ini, kalaupun ini dimusnahkan ini Pak, kami sudah melakukan tahapan ini dari kitanya, kemudian dari eksternal, dari luar lembaga tapi masih sub lain gitu kan, baru dari luar lembaga. Nah, itu lebih kuat lagi ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa pada saat memusnahkan sudah punya bukti kuat gitu kan. Atau cara terakhir adalah kita selamatkan gitu filenya, selamatkan filenya, karena sudah zaman sekarang sudah simpan dalam bentuk file. Yang asli musnahkan, jadi satu saat ini yang kemarin kayaknya penting itu ya, sudah cari lagi dari file data kita. Yang jelas efisiensi di lembaga itu berjalan ya, perputaran aktivitasnya berjalan. Ya, Bapak pikir itu ya dari Sulastri atau Siti Wardah tadi ya, dan jelaskan bahwa yang harus diperhatikan ya tahapan penilaiannya itu dari kitanya, dari internal, dari eksternalnya, atau tahap terakhir kita gunakan dengan selamatkan file itu yang dalam bentuk media lain misalnya kan, yang tidak memenuhi atau ruangan ataupun lembaga itu. Baik ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Ini Bapak lanjutkan lagi sekilas saja ya, sekilas tentang materi kita ya. Jadi ini ya, sudah ada 6 tadi, sudah bagaimana tujuannya untuk memusnahkan rekod yang tidak berguna lagi, kemudian memungkinkan rekod masih dibutuhkan. Oke, sudah sampai mendukung pemeliharaan program perlindungan rekod vital. Kemudian selanjutnya di sini ada jadwal retensi arsipnya. Di samping jadwal retensi arsip juga membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan rencana, ruangan, alur kerja. Ini ya, berarti ini tujuan lain lagi selain dari tadi ya, memusnahkan yang tidak berguna. Ini juga bisa membuang rekod inaktif, memerlukan biaya rendah, terutama untuk fasilitas penyimpanan. Oke, ini berarti kan kebaikan-kebaikannya ya, meningkatkan, memperdayakan penyimpanan, oke, memberikan peluang penyimpanan media komputer, merencanakan efektivitas, oke, merencanaan bagaimana grup rekod dapat dalam cara yang cocok untuk memfasilitasi proses pemusnahan ya, dikelompokkan berdasarkan waktu ya. Itu kalau kita sudah dibuat jadwal retensi arsipnya, tentu sudah ini ya, sudah kita lebih punya memberikan kemudahan untuk pihak bagian penyusunan arsip, misalnya sub penyusunan arsip, untuk memudahkan melakukan tindakan arsip yang selanjutnya, atau eksekusinya, maukah disimpan ataukah maukah masih ditahan gitu ya, ataukah misalnya masih, karena ini masih aktif gitu kan, walaupun sudah lama tapi masih aktif. Nah itu kita sudah bisa membantu dengan adanya jadwal retensi arsip ini. Baik, selanjutnya kita lihat lagi ini. Oke, formulir kewenangan berita atau berita acara pemusnahan. Nah ini yang penting tadi ya. Mungkin tadi sempat ini oleh
singgung tadi, ada juga dari Sulastri tadi ya, kalimat bagaimana berita acara pemusnahan. Jadi sini ada appraisal gitu ya. Adalah proses evaluasi kegiatan. Oke, ini cara umum mungkin ya, bisnis menentukan yang mana rekod-rekod dibutuhkan untuk diperoleh dan berapa lama rekod-rekod akan disimpan untuk memenuhi kebutuhan organisasi ya. Kalau dia di bisnis mungkin di bisnis. Nah, kebutuhan akuntabilitas organisasi dan harapan masyarakat. Ya, jadi pada akhirnya memang semua pihak ya, masyarakat, organisasi, semuanya nanti bisa memanfaatkan jadwal retensi ini karena memang sudah terdata ya. Dan kemudian juga ketika mau dimusnahkan ya harus ada berita acaranya ya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 hal. Berdasarkan hal ini ada 3 hal kemungkinan yang dapat menjadi program pengurangan atau penyusutan arsip. Yang pertama, pemindahan rekod dari unit pencipta ke unit arsip. Kemudian pemindahan arsip dari unit kearsipan ke unit nasional. Kemudian pemusnahan rekod. Ya, jadi ya tiga macam besar ya kalau kita mau memindahkan atau memusnahkan. Yang satu memindahkan yang satu dari subunit cipta kepada organisasi, berarti masih di dalam ya, masih dalam organisasi. Kedua misalnya dari lembaga ke arsip nasional. Nah, kemudian yang ketiga tadi dari dari pemusnahan rekod yang tidak mempunyai nilai guna lagi, baik yang kegiatan organisasi maupun kegiatan lainnya. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara menghancurkan. Oh ya, ya jadi ada bagaimana cara satu dari unit ke unit penyimpanan tapi dalam satu organisasi, atau misalnya dari unit organisasi ke depo arsip ya, arsip nasional. Yang terakhir adalah dimusnahkan. Jadi ada 3 macam itu ya. Jadi kalau kita di arsip di kantor kita, kemungkinan karena masih ini ya sudah disimpan di kita saja, di organisasi kita gitu kan. Tapi kalau dia memiliki nilai sejarah, itu sudah ditarik oleh ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu jadi dengan seperti itu berarti kan sudah kita kirim gitu kan. Selanjutnya ini ya, formulir berita acara. Ini juga mungkin ada di ini ya, di belangko khusus ya, seperti tadi ya. Pada hari ini tanggal ya, hari ini misalnya Senin tanggal 20 November misalnya, bulan November tanggal 20 bulan November tahun 2022 misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan jadwal retensi arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip. Sejumlah berapa tercantum dalam daftar pertelaan ya, arsip terlampir ya. Berarti kan berkas-berkasnya itu ya, berapa lembar. Kemudian penghancuran secara total dengan cara, caranya seperti apa? Apakah dibakar, apakah dihancurkan, apakah dikubur misalnya. Nah, itu sudah diceritakan di situ ya. Dengan seperti itu, manajer arsipnya, saksi-saksinya, bagian hukum, nah itu sudah ini ya, sudah artinya sudah bagian pengawasan. Nah, lengkap ya dengan seperti itu. Kita arsip kita juga sebagian pemusnahan juga tidak takut lagi ya, karena sudah melalui beberapa tahapan dan bukti dari tanda tangan yang berhak, yang berwenang ya. Kemudian langsung saja ini ya, sudah tinggal 3 menit lagi. Komponen jadwal retensi arsipnya, ini ada undang-undangnya ya, pemindahan rekod, pemindahan arsip ke unit arsip nasional, kemudian pemusnahan ya. Oh ternyata yang tadi itu, yang ini ya, ini sudah berdasarkan undang-undang ya, yang 3 hal tadi ya, mau disimpan di kita, mau dimusnahkan, ataukah mau dikirim ke depo arsipnya, itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian ini ya, kita akan lihat sosialisasi ya, biasanya ya ini hal yang harus ya kita pahamkan kepada semua pegawai, kepada semua
yang ada di lingkungan itu tentang jadwal retensi arsip biar paham supaya berguna untuk semuanya kan. Baik, yang terakhir ini rangkuman tadi ya sudah. Mbak pikir ini pengembangan jadwal retensi arsip kita sudah sampaikan tadi ya, mulai dari bahkan undang-undangnya ini ada tiga cara yang biasa dilakukan. Cara tersebut pemusnahan, pemindahan, penghancuran, ini undang-undangnya ya. Nah, 4379, kemudian juga tipe jadwalnya ada 2 jenis. Ya, arsip dikembangkan oleh individu, organisasi, dan arsip yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, ini yang Bapak maksudkan. Bisa juga secara individu dalam satu organisasi, berarti kan nanti kita membuat kolomnya, membuat jadwal-jadwalnya, kemungkinan kebijakan dari pimpinan. Ada juga dari pemerintah yang kita anggap sebagai yang umum tadi ya, general disposal schedule, jadi rencana jadwal retensi yang umum. Jadi di semua organisasi sama gitu ya, di semua lembaga-lembaga karena sudah dari pemerintah misalnya kan. Oke, yang terakhir ini kalau kita mau lihat kolom ya, kolomnya ini sekilas saja ya. Nah, ini jadwalnya, misalnya nomor, jenis arsipnya, kemudian penerimaan pegawai. Oh, ternyata misalnya jangka waktu simpannya 1 tahun setengah setelah tahun anggaran, 2 tahun setelah tahun anggaran. Oke, 2 tahun inaktif, baru kemudian keterangannya sudah dimusnahkan, kayak gitu ya. Nah, ini Mbak pikir ini kita mungkin masih, oh ya ini karena ini ya, tapi kalau begitu di kantor mungkin, oh ya ini kolomnya, oh ternyata ini jadwal retensi arsip gitu ya, ada masa waktu aktifnya, waktu inaktifnya, kemudian dimusnahkan atau misalnya musnah masuk berkas perorangan misalnya kan, SK kolektif 2 tahun, 3 tahun musnah, masuk ke berkas perorangan misalnya gitu. Ini tinggal diinikan saja ya. Ini jadwal spesifik, berarti penjadwal retensi spesifik biasanya dikembangkan oleh instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan penyusutan beberapa rekod arsip yang merupakan atau pencipta akibat pelaksanaan kegiatan substantif dan fasilitatif yang belum tertuang dalam general disposal. Oke, biasanya kita juga membuat, oh ini sudah ada tambahan ya. Kadang-kadang kita kalau kita ada surat kan ada catatan di bawah. Kalau ini juga, ini sudah dibuat dalam general disposal, tapi ini ada khusus lah, misalnya ada karena kebutuhan khusus, ini di jadwal kita buatnya terpisah. Nah, itu juga bisa ya, bisa memungkinkan kita membuat ya itu. Baik, itu ya. Mbak pikir sudah hampir ya sudah ini sudah kerangkuman, berarti kita sudah selesai untuk yang jadwal retensi arsip. Jadi cara umum kita sudah pahami bahwa arsip itu karena banyak aktivitas arsip, maka keadaan di kantor itu tidak efektif dan tidak efisien gitu ya, bahkan tidak inekonomik tadi kan. Maka perlu programnya jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip tadi sudah ada kolom atau daftar ya, bagaimana digunakan, bagaimana aktif, inaktif, kemudian keterangannya dimusnahkan atau tidak. Dan kemudian ada 2 macam, ada juga ya dari pemerintah, disposal general ya, ledger umum ya. Ada juga secara khusus, nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa kita tambah. Jadi itu mungkin ya. Ini siapa? Siti Wardah, Ardiansah, Dewi Puspita, Sulastri ya, untuk hari ini. Ini sudah 9:30. Silakan kalau ini mau screenshot ya, Siti Wardah. Mbak pikir itu saja ya, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, baik, terima kasih ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.